Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Terima kasih sudah bisa bergabung pada pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas Maya ini. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, silakan untuk absen melalui link presensi ya, sudah Ibu kirim di WA group. Terus silakan bagi yang belum mengisi presensi atau kehadiran silakan untuk mengisi. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan KM untuk memimpin doanya. Silakan. KM untuk memimpin doa. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Diwa yang sudah memimpin doanya. Baik, kita sebelum ke pembelajaran berikutnya mengenai, kita masih membahas teks eksposisi ya. Ibu akan bacakan lagi tata tertib yang harus kalian ketahui bahwa nih, tata tertib pada kelas Maya itu yang pertama adalah peserta didik harus mencantumkan nama lengkap. Bulan sudah ya. Kemudian peserta didik wajib mengaktifkan kamera. Bagi yang belum silahkan aktifkan kameranya. Kemudian peserta didik tidak perlu mengaktifkan mikrofon kecuali saat menjawab pertanyaan atau ingin berpendapat. Kemudian peserta didik wajib mengisi dokumen presensi dan peserta didik wajib mengerjakan seluruh tugas. Baik, untuk pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas mengenai pembelajaran bahasa Indonesia ini yaitu mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan atau tulisan. Kemudian indikator penyampaian kompetensi yaitu membuat teks eksposisi dari sebuah gambar, yang mana adanya pernyataan tesis, argumen, dan pernyataan ulang, penegasan ulang ya. Kemudian tujuan pembelajaran ini peserta didik mampu membuat teks eksposisi dari sebuah gambar, yaitu adanya pernyataan tesis, argumen, dan pernyataan ulang atau penegasan ulang atau penutup. Baik, sebelum kita mulai kita lihat dulu ya untuk SBB-nya ya. Terdengar? Kira-kira ngerti tidak? Baik, kita coba ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, ke depan api yang terbang. Bisa? Coba kita tes ulang lagi ya. Ayo, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Bisa ya? Bisa, anak-anak? Halo? Anak-anak masih ada di sini? Ya, bisa ya? Baik, saya. Nah, baik. Nah, sebelum kira-kira senang dengan video tersebut? Senang tidak dengan video tersebut? Oke, ya, kita sebelum ke materi berikutnya, materi kita ini adalah membuat teks eksposisi, ya. Masih ingat dengan teks eksposisi? Pengertian teks eksposisi masih ingat? Masih ingat? Teks eksposisi itu apa? Halo? Halo? Masih ingat, Bu? Ya, coba teks eksposisi itu apa? Teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Paragraf di dalam teks eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Tujuan dari teks ini memang untuk menjelaskan informasi, tentu agar mengetahui pembaca bisa bertambah. Baik, terima kasih Aiko ya sudah menjelaskan mengenai teks eksposisi. Nah, ini adalah yang kemarin kita bahas mengenai teks eksposisi. Nah, kali ini kita akan membahas ya sebuah teks eksposisi, jadi membuat teks eksposisi. Nah, di sini teks eksposisi yang akan kita buat itu mengenai pernyataan, pendapat atau tesis, ya. Di mana bagian tesisnya terletak pada sebuah teks eksposisi. Kemudian di mana argumentasinya atau kalimatnya dan di mana penegasan ulangnya atau penutup dalam teks eksposisi. Nah, baik di sini tidak seperti yang kemarin kalian menyimak sebuah video dari manfaat membaca ya. Masih ingat nggak kemarin manfaat membaca? Ya, itu tidak seperti itu. Nah, sekarang kalian akan melihat bagaimana teks eksposisi itu kalian membuat sebuah teks eksposisi, bagaimana tesisnya, argumennya, dan pernyataan ulangnya. Nah, untuk itu silahkan kalian untuk pembagian kelompok, mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Kemudian diskusikan kelompok bisa dilihat pada grup WhatsApp yang tersaji pada LKPD. Ya, ini tugas kelompoknya, lihat, kita amati dulu. Kira-kira, nih, ini gambar apa yang akan nanti kalian buat menjadi sebuah teks eksposisi? Ini gambar apa? Stop. Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira terlihat gambar apa nih? Ya, sampah ya, mengenai sampah. Ya, mengenai sampah. Nanti kalian akan dibuat menjadi suatu teks eksposisi. Di situ ditentukan mana tesisnya, mana argumennya, atau pernyataan ulangnya, atau penegasan ulangnya. Kemudian, kalau gambar ini mengenai apa ya? Ada orang kayaknya sedang apa nih? Sarapan. Ya, nanti dibuat juga menjadi sebuah teks eksposisi. Tesisnya, kemudian argumennya, kemudian penegasan ulangnya atau pernyataan penegasan ulangnya ya. Kemudian ini kira-kira gambar apa ya? Kayaknya panik gitu ya. Gambar apa ya ini ya?
Demam panggung atau nervous. Ya, demam panggung atau nervous. Nah, kalian nanti di situ silakan nanti buat ya, buat sebuah teks eksposisinya dan tentukan tesisnya juga ya, tesisnya, argumennya, kemudian penegasan ulangnya. Kalau ini kira-kira tentang apa ya? Tentang apa ya? Tentang hewan. Oke. Sama ya nanti dibuat. Kalau ini tentang apa ya? Pendidikan. Tentang apa? Tentang pendidikan. Oke, udah bisa ya. Kalau ini tentang apa? Tentang pengadilan. Tentang pengadilan. Nah, baik anak-anak, nanti ini di sini sudah tertera ya. Ini tugas untuk kelompok 1 ya. Setelah kalian amati gambar tersebut ya. Kira-kira ya, gambar-gambar ini kira-kira gambar tentang apa sih yang ada dalam tayangan tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira gambar tentang apa sih yang ada dalam tayangan tersebut? Ayo, Tentang membuang sampah sembarangan. kenapa? Membuang sampah sembarangan. Oh, sampah sembarangan. Kira-kira gambar yang tadi dari kelompok 1 sampai 2, 3, 4, 5 itu mengenai apa? Teks eksposisi. Ya, bisa dijadikan sebuah teks eksposisi dari sebuah gambar. Ya, kemudian menceritakan tentang apa sih video gambar tersebut? Kelompok 1 tadi, ini gambar 1 tentang apa tadi? Tentang sampah, ya kan? Bahaya sampah, ya kan? Yang kedua tentang manfaat. Ya, yang ketiga tentang Demam panggung. Nervous. nervous ya, demam panggung. Yang keempat tentang apa? Hewan. Tentang hewan. Kemudian yang kelima tentang apa? Pendidikan. Tentang pendidikan. Yang keenam tentang apa? Pengadilan. Pengadilan. Oke, kalian sudah memahami ya, apa namanya? Di sini gambar-gambar yang harus nanti kalian jadikan sebuah teks eksposisi. Ya, baik. Setelah kalian mengamati gambar tadi, silakan uraikan mengenai gambar tersebut menjadi suatu teks eksposisi bersama kelompok masing-masing yang sudah dibentuk pada WA Group ya. Kemudian jangan lupa ya, anak-anak ibu yang soleh dan soleha dalam menguraikan gambar menjadi sebuah teks eksposisi di mana bagian permasalahannya atau tesisnya, kemudian argumennya, kemudian penegasan ulangnya harus mengacu pada teks atau struktur teks eksposisi ya. Jadi kalian harus setelah membuat ceritanya, jadi kalian harus menentukan tesisnya di mana, kemudian argumennya di mana, kemudian penegasan ulangnya di mana ya. Sudah paham anak-anak untuk tugasnya? Oke, silakan bergabung dengan kelompok yang sudah dibentuk. Kemudian hasil kerja kelompok nanti biasa kita untuk presentasi ya. Kemudian teks eksposisi yang telah dibuat dari gambar yang tersaji pada LKPD itu ya. Kemudian silakan sekarang kalian buat bersama kelompok atau WA Group masing-masing. Ini untuk tugas kelompok 1 ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Sudah paham ya tugasnya ini ya? Halo? Ya, Bu. Kelompok 2? Ini kelompok 2 ya? Ya, Bu. Ya, lihat dulu ya apa tuh, jangan sampai lupa. Kemudian kelompok 3? Halo, kelompok 3? Iya, Bu. Oke. Kelompok 4? Iya, Bu. Kelompok 4? Paham, Bu, udah. Kelompok 5 mengenai pendidikan pendidikan. Ya, silakan dibuat sebuah teks eksposisi, ditentukan tesisnya, argumennya dan penegasan ulangnya. Dan kelompok 6 yaitu tentang pengadilan. Silakan bergabung dengan kelompoknya dan buatlah teks eksposisi ya, di mana ada tesisnya, argumennya dan penegasan ulangnya. Silakan kalian buat dan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu selama 20 menit. Cukup ya 20 menit? Cukup 20 menit? 20 menit. Cukup, Bu. Mulai dari sekarang, dan nanti untuk presentasinya kita satu kelompok itu ibu kasih jatah 5 menit. Silakan bergabung di WA Group ya untuk kelompok masing-masing dan silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Oke, sambil kalian mengerjakan, ibu akan menayangkan musik ya, atau biar kalian sambil mengerjakan sambil menikmati musik. Silakan dikerjakan. Contoh teks eksposisi tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Tesis, di era globalisasi sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan seperti di sungai seolah telah dijadikan sebagai hal yang lazim. Bahkan jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di kota makin bertambah. Hal tersebut membuat aliran sungai tersumbat dengan sampah sehingga pada saat hujan turun dengan intensitas yang terus-menerus membuat sungai meluap serta menimbulkan bencana banjir. Untuk teks argumentasi akan dibacakan oleh rekan saya menurut saya. Argumentasi dari awal jumlah individu yang membuang sampah sembarangan terutama di sungai terus meningkat. Hal tersebut kesimpulan daripada pengamat. Manusia masih merasa takut membuang sampah di sungai yang dapat membuat banjir. Pada korban dari bencana banjir itu tidak sedikit banyak korban luka maupun meninggal dunia akibat banjir. Namun hal tersebut masih belum cukup guna memberi kesadaran pada orang-orang yang masih saja membuang sampah sembarangan. Buat penegasan ulang oleh Anda. Silakan penegasan ulang. Seharusnya jika sudah mengetahui efek tersebut, orang-orang akan sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan, lagi agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 1 juga sudah memahami ya apa yang ada dalam teks eksposisi yang berupa gambar tersebut. Jadi menjelaskan di mana tesisnya, argumennya dan penegasan ulangnya. Kasih plus juga ya untuk kelompok 1. Silakan kelompok berikutnya yang belum presentasi. Kelompok berapa? 4. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Ini ya, tingkat pendidikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Indi. Cukup sekian dari kami, kurang
Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini mengenai membuat teks eksposisi dari sebuah gambar. Jadi, kalian di situ melihat sebuah gambar, kemudian kita memahami menjadi sebuah teks eksposisi yang mana bagian tesisnya, yang mana bagian argumennya, dan yang mana bagian penegasan ulangan. Jadi, kalian sudah memahami ya, Ibu Lia sudah memahami, dan jangan lupa kirim tugasnya di Google Classroom. Oke, ada pertanyaan sebelum kita merefleksi ini mengenai materi ini? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Sudah mengerti mengenai pembelajaran ini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan merefleksi nih ya, mengenai materi teks eksposisi ini. Ya, kira-kira hal apa yang membuat kalian senang dengan pembelajaran teks eksposisi di pembelajaran kedua ini, pertemuan kedua ini? Ibu izin menjawab. Boleh? Hal yang membuat saya senang yaitu menjelaskannya yang singkat, padat, dan jelas, serta ada gambar yang menarik yang bisa dijadikan sebuah teks eksposisi sehingga membuat tambahan bagi saya. Berarti kalian lebih senang dengan adanya muncul gambar atau videonya ya. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran di teks eksposisi ini, merasa senang ya dengan pembelajaran pada kelas saya ini di pembelajaran bahasa Indonesia ini. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Kira-kira materi apa yang bikin kalian sulit atau yang sulit di materi teks eksposisi ini? Silakan Menjawab. ya, boleh Ika. Ika atau siapa nih? Tidak, Ibu. Boleh Dida. Tidak ada yang sulit di materi ini. Sudah jelas semuanya dan bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih Dida. Dan yang lainnya sudah mengerti ya? Sudah memahami ya? Sudah, Bu. Dari pertemuan pertama kita mengidentifikasi suatu teks eksposisi dari manfaat membaca itu. Kemudian yang kedua adalah dari gambar ini ya. Jadi membuat suatu teks eksposisi yang dari gambar. Kemudian mampu memahami di mana struktur tesisnya, argumennya, dan penegasan ulangnya. Baiklah anak-anak, semoga pembelajaran di pertemuan ini kalian dapat memahami ya mengenai membuat teks eksposisi dari sebuah gambar. Jadi kalau suatu saat nanti ada soal yang sama, ada sebuah gambar dan dibuat menjadi sebuah teks eksposisi dengan gambar yang berbeda, tentunya kalian bisa ya membuat teks eksposisi tersebut. Bisa ya? Halo, bisa nggak? Bisa, Bu. Harus optimis dong. Bisa, Bu. Baik. Nanti untuk hasilnya yang kalian sudah kirim pada Google Classroom. Nah, di sini ada sebuah hasil yang akan Ibu nilai. Ada ya, penilaiannya. Lili kenapa, Lili? Lili kenapa? Lili ada pertanyaan? Nah, untuk hasilnya akan Ibu nanti nilai pada instrumen penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap itu ada penilaian observasi, jadi di mana perilaku semua siswa pada saat belajar. Di mana perilaku itu nanti akan Ibu nilai satu-satu ya, penilaian sikapnya. Kemudian ada juga penilaian keterampilan, yaitu untuk kerja, artinya penilaian berbicaranya, dan ada juga penilaian diskusi kelompoknya. Ya, jadi setiap kelompok harus kerjasama untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. Kemudian nanti ada soal penguatan juga ya. Ada soal penguatan, nanti Ibu akan share soal penguatan itu di penguatan evaluasi itu 10 soal berupa Google Form. Nanti Ibu akan share di WA group. Ya, nanti silahkan kalian isi untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami mengenai teks eksposisi ini. Ya, sebelum mengakhiri, ada pertanyaan yang lain atau surat pendapat atau yang lain? Silakan. Kita masih banyak waktu nih, 15 menit lagi. Karena Ibu kira kan presentasinya tadi kita kasih waktu 5 menit ya. Ternyata lebih cepat gitu ya waktunya. Karena kalian ternyata sudah menyelesaikan waktu waktu pengerjaannya lebih awal gitu ya. Jadi masih banyak waktu nih di 15 menit ini. Siapa tahu kalian ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu. Anggun tidak ada? Mengenai teks eksposisi? Tidak ada, Ibu. Paham ya? Jadi intinya di pembelajaran teks eksposisi ini kalian mampu untuk membuat suatu teks eksposisi baik dari sebuah gambar atau sebuah video ya atau sebuah bacaan dari suatu teks, dibuat suatu kalimat eksposisi atau bukan kalimat ya, sebuah teks eksposisi di mana letak tesisnya, di mana letak argumennya, dan di mana letak penegasan ulangnya. Baik, tidak ada pertanyaan karena mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin kita akhiri lebih awal ya untuk pembelajaran hari ini. Dan materi hari ini sudah tersampaikan ya, mulai dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua dengan di kelas yang sama ya, di kelas Maya ini di pada 10.2 dengan jadwal yang sama ya. Nah, sudah tersampaikan alhamdulillah, dan apa yang Ibu sampaikan hari ini semoga tidak lupa ya untuk teks eksposisi dan membuat teks eksposisi dari sebuah gambar atau sebuah sebuah bacaan gitu ya, dan bisa menentukan yang mana tesisnya, argumen, dan penegasan ulang. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kalian pimpin doa, atau KM silakan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajarannya. Silakan KM. Diwa? Sebelum mengakhiri Ya. pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dalam hati dimulai.
Berdoa selesai. Sebelum mengakhiri materi ini, nah Ibu ada kata-kata motivasi ya. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Paham ya? Bisa dipahami ya kata-kata motivasi ini? Hanya orang pintar saja yang memiliki keberhasilan. Tetapi mereka yang senantiasa akan berusaha, itu insya Allah akan berhasil. Mau jadi jadi orang yang berhasil? Hari ini, salam sehat dan tetap semangat. Dari Ibu, kita bertemu lagi nanti di pembelajaran berikutnya. Tetap di pembelajaran bahasa Indonesia, dan nanti kita pembelajaran berikutnya adalah teks hikayat. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Amin. Akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.